Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 2 Bahasa Indonesia. Agar teman-teman mendapatkan keberkahan serta dipermudahkan dalam menerima pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Teman-teman, materi pembelajaran bahasa Indonesia di tema 2 pekan pertama adalah tentang kata tanya. Setelah menyimak tayangan video pembelajaran hari ini, diharapkan teman-teman dapat memahami fungsi aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa itu kata tanya, dan apa hubungan kata tanya dengan kalimat tanya? Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman tentu sudah tidak asing atau bahkan selalu menggunakan kata tanya maupun kalimat tanya. Namun, bagaimanakah fungsi dan penggunaan kata tanya yang tepat? Mari sama-sama kita simak materi pembelajaran hari ini. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Teman-teman bisa dengan mudah mengenali suatu kata tanya berdasarkan beberapa cirinya seperti berikut ini. Yang pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Kedua, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Dan yang ketiga, seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks kah, seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, dan lain sebagainya. Ada 6 jenis kata tanya yang akan kita bahas pada materi pembelajaran hari ini, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Mari kita bahas satu per satu. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa berupa benda atau sesuatu, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Contohnya, apa makanan kesukaanmu? Makanan kesukaanku nasi goreng. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban dari kalimat tanya yang menggunakan kata tanya siapa berupa orang atau pelaku suatu tindakan tersebut. Contoh, siapa yang belum mengumpulkan tugas daring Bahasa Indonesia pekan kemarin? Yang belum mengumpulkan tugas daring Bahasa Indonesia pekan lalu adalah Abbas. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Jawaban dari kalimat tanya yang menggunakan kata tanya kapan berupa waktu kejadian yang ditanyakan, dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian. Contohnya, kapan kita akan berlibur ke pantai? Sebaiknya pekan depan saja ketika hari libur sekolah. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat. Jawaban dari kalimat tanya yang menggunakan kata tanya di mana
berupa nama tempat kejadian yang ditanyakan. Contoh, di mana letak lapangan bola? Lapangan bola terletak di seberang perumahan. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Jawaban dari kalimat tanya yang menggunakan kata tanya bagaimana berupa kejelasan atau keadaan suatu hal, serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung. Contoh, bagaimana cara merawat tanaman yang baik? Tanaman harus disiram secara berkala, mendapatkan sinar matahari yang cukup, dan sebaiknya diberi pupuk alami. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Jawaban dari kalimat tanya yang menggunakan kata tanya mengapa berupa penyebab kenapa peristiwa tersebut terjadi. Umumnya, jawaban diawali dengan konjungsi karena atau sebab. Contohnya, mengapa Faris hari ini datang terlambat ke sekolah? Faris datang terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Nah, teman-teman, jadi sudah tahu kan bagaimana fungsi penggunaan kata tanya? Jadi, selalu gunakan kata tanya yang tepat dalam percakapan sehari-hari. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena bahasa kita kebanggaan kita. Demikian materi pembelajaran hari ini. Tetap semangat meski belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.